SM Store, amanah dalam muamalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan di masjid ini berkumpul dalam salah satu majelis ilmu yang kita harapkan perkumpulan kita pada kesempatan kali ini mengundang rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dirahmati Allah, kajian tematik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang pelajaran dari sejarah hari Asyura. Tentu pada kesempatan yang sekali pertemuan ini kita tidak bisa membahas segala hal tentang hari Asyura, tapi kita memilih hal-hal penting yang mungkin ya bisa kita ambil manfaatnya. Ya, jadi mungkin antum semua memiliki ekspektasi tertentu tentang pembahasan sejarah hari Asyura yang sudah terlewat materinya pernah antum dengar, tapi mungkin saya membahas sisi yang lain ya. Karena memang banyak aspek dari sejarah hari Asyura ini. Taib. Hari Asyura ini para jamaah dirahmati Allah adalah dari kata-kata Asyura, dari kata-kata Asyra. Asyra dalam bahasa Arab artinya 10. Ya, 10. Dikhususkan nama Asyura ini untuk tanggal 10 dari bulan apa? Muharram, ya. Kata-kata Asyura ini adalah istilah yang sudah dikenal dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi nanti setelah zaman Nabi Muhammad SAW ada istilah yang dimasukkan kemudian ke dalam hari Asyura juga. Ya, sesuatu yang kita sering dengar, perayaan hari Asyura yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Syiah. Jadi di sini ketumpuk dua macam sejarah. Ya, Rasulullah SAW saat menyunahkan puasa Tasu'a, Asyura, ya, atau sehari setelah Asyura, itu sejarahnya karena Rasulullah mensyariatkan saum atau puasa hari Asyura itu. Tidak ada hubungannya dengan tragedi Karbala atau tragedi yang terjadi atau dirayakan oleh orang Syiah. Nah, yang sekarang terjadi di masyarakat, dua macam sejarah, dua alur sejarah ini saling bertindih karena dua-duanya pas kena di tanggal 10 Asyura. Sampai di sini sudah ada gambaran. Nah, maka yang kita hendak lakukan pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membahas dua sisi kalau memang waktu memungkinkan ya. Kita sedikit bahas tentang kenapa kok sampai Rasulullah SAW itu puasa atau mensyariatkan ada namanya puasa Asyura. Nah, satu sisi lagi kita akan bahas kalau waktunya cukup tentang bagaimana kok sampai orang Syiah merayakan hari Asyura. Ada cerita apa di balik tersebut ya. Kita akan coba untuk dua materi itu. Taib. Yang pertama para jamaah, sejarah sekitar hari Asyura itu berhubungan dengan sejarahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi ceritanya Nabi Muhammad SAW sudah puasa Asyura saat
masih di Mekah. Ya, saat masih di Mekah Rasulullah SAW sudah puasa Asyura. Bahkan diceritakan dalam sejarah bahwasanya kafir Quraisy, ya, kafir Quraisy, penduduk kota Mekah pun mentakdim ya hari Asyura ini. Tapi ingat, bukan dalam konteks Karbala. Itu terjadi setelah. Ya, yang sebelumnya yang diketahui adalah karena kaum kafir Quraisy pun masih mengamalkan sebagian dari syiar-syiar agama Nabi Ibrahim, ya, atau sisa-sisa agama yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Sedangkan di sisi lain saat Rasulullah SAW sudah berpindah atau berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati bahwasanya kaum Yahudi juga menjalankan puasa Yaum Asyura. Nah, alasannya kenapa? Ya, Rasulullah SAW saat mendapati bahwasanya kaum Yahudi juga puasa Asyura, Rasulullah bertanya, ini hari apa buat kalian? Apa spesialnya? Maka mereka menjelaskan hari itu, yaitu 10 Asyura, adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi siapa? Nabi Musa atas Fir'aun. Nah, makanya hari itu menjadi hari yang besar bagi orang Yahudi. Tapi di sini kita sudah tahu ceritanya, bahkan sebelum Rasulullah ketemu kaum Yahudi, Rasulullah di Mekah sudah puasa Asyura atau belum? Sudah puasa. Ya. Kita pakai metode maju sampai nanti mundur lagi sejarahnya, biar dapat gambaran yang lengkap walaupun cuma simpel saja. Nah, nanti para jamaah dirahmati Allah, saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat puasa Ramadan, ya, nanti pentingnya atau eksistensi puasa Asyura itu digeser oleh puasa Ramadan. Maka yang dahulu Rasulullah SAW ya itu menjadikan puasa Asyura menjadi puasa yang wajib, setelah disyariatkannya puasa Ramadan, maka bergantilah yang puasa wajib cuma puasa Ramadan. Nah, tadi hukum Yaum Asyura untuk dipuasai itu bergeser dari wajib menjadi sunnah. Apalagi setelah Rasulullah SAW tahu bahwasanya kaum Yahudi juga puasa Asyura, maka untuk menggabungkan, tentu itu dengan wahyu dari Allah, menggabungkan kaidah tidak mau mirip-mirip dengan orang Yahudi, Rasulullah mengatakan, memberikan solusi apa? Puasalah hari sebelumnya dan atau hari setelahnya. Di riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW mengatakan puasalah hari sebelumnya dan hari setelahnya. Saya ulangi, redaksi hadis yang pertama atau riwayat pertama mengatakan puasalah sehari sebelumnya juga atau sehari sesudahnya. Di riwayat yang lain tidak memakai atau, memakainya dan. Berarti berapa hari kalau dan? 3 hari, 9, 10, 11. Artinya para jamaah, saya ceritakan runutannya seperti ini, ya, maju dulu nanti kita akan mundur lagi ke kisahnya Nabi Musa. Kita punya kesimpulan, nanti kenapa kok para ulama berbeda pendapat? Ada yang mengatakan 9, 10, ada yang mengatakan 10, 11, ada yang mengatakan semuanya 9, 10, 11. Dari cerita tadi, dari riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh para ulama dari Rasulullah SAW, maka saat itulah ada perbedaan fikih. Artinya di sini para jamaah, kita kalau melihat saudara-saudara kita berbeda dalam pemahaman puasa Asyura, jangan alot-alot kepalanya. Ya. Salahkan sana, salahkan sini, tidak perlu gontok-gontokan seperti itu. Kita tahu dari akarnya. Oh, memang ada riwayatnya. Yang puasa 9, 10 ya, pakai riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW mengatakan kalau saya masih ada tahun depan saya akan puasa 9. Ya, sahabat Ibnu Abbas menjelaskan maksudnya 9 dan 10.
Yang pakai riwayat seperti ini maka wajar kalau puasanya 9-10. Tetapi kalau ada yang pakai riwayat atau sehari sesudahnya maka dia mengambil 10-11. Tapi kalau ada yang pakai riwayat dan sebelum dan sesudah maka dia akan puasa 3 hari. Sampai sini jelas ya. Itu biar kita tahu ada ceritanya. Ulama kalau berbeda pendapat para jamaah jangan suudzon. Oh ulama itu ulama tak tahu yang benar. Tidak seperti itu. Banyak ceritanya yang kita nggak tahu. Yang disampaikan kepada umat adalah produk jadinya. Oh ini puasa 9-10. Kalau umat harus dijelaskan panjang lebar setiap kalinya, mereka tidak mampu. Ya, kadang makanya sebagian ustadz, sebagian dai itu menjelaskan parsial saja. Oh iya, puasa gimana ustadz? Puasa saya, oh 9-10. Nah ini si murid kalau dengar di masjid lain, loh itu 10-11, tidak benar itu. Jangan dulu, jangan gampang-gampang menjudge orang. Ya, lebih baik kalau kita tidak tahu perincian fikihnya, tidak tahu khilafnya seperti apa, lebih baik kita diam. Nah, yang terjadi di masyarakat sekarang adalah kadang-kadang baru ngaji berapa kali sudah seperti paling tahu, lebih tahu dari ustadznya. Nah, maka ini yang harus kita luruskan. Ini yang sering terjadi percekcokan yang tidak diperlukan dalam tubuh kaum muslimin. Baik, kita sudah tahu ceritanya ya, secara globalnya kita kembali. Tadi pengakuan atau ya berita yang diberitakan oleh orang Yahudi bahwasanya mereka itu puasa hari Asyura karena ya kemenangan yang diraih Nabi Musa atas Fir'aun. Ya, nah ini yang kita juga akan bahas pada kali ini. Para jamaah dirahmati Allah, tentu kalau kita bahas cerita Nabi Musa dan Fir'aun itu sangat panjang ya. Saya simpelkan, sederhanakan menjadi ke dalam 3 pembahasan. Judul besarnya kemenangan Musa atas Fir'aun alaihissalam. Ya, Musa alaihissalam wa Fir'aun ya masiruhu ilan nar. Nah, ini para jamaah, yang pertama kita harus tahu ya betapa besar nikmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap Fir'aun ini. Yang nanti ya Allah akan takdirkan dia kalah dengan Nabi Musa dan kaumnya. Kita harus tahu dulu ya secara global saja. Apa sih nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Fir'aun? Pun dengan nikmat itu kita akan tahu bagaimana buruknya kezaliman dia dalam pembahasan kedua. Ya nanti ketiga baru kita ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Fir'aun kalah dan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya menjadi pemenang pada hari itu. Ya, pada hari apa? Hari 10 Asyura itu. Atau 10 Muharram itu. Baik, nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap Fir'aun para jamaah tentu sangat luas. Ya, salah satunya ya Allah Subhanahu wa taala alirkan dalam kerajaan Fir'aun itu salah satu sungai yang paling panjang. Ya, apa sungai apa? Sungai Nil. Ya, kalau dibandingkan kali berapa Sungai Berantas dengan Sungai Nil, ya tidak ada apa-apanya. Ya. Termasuk kita tahu bahwa sungai yang besar-besar ya Sungai Amazon, ya Sungai Nil. Nah, ini Allah SWT jadikan salah satu sungai yang itu adalah sumber kehidupan ya, namanya sungai para jamaah itu adalah sumber kehidupan. Kalau ada sungai nanti ada tanah subur. Kalau ada tanah subur berarti ada pertanian. Kalau ada pertanian berarti apa? Makanan berlimpah. Kalau makanan berlimpah berarti rakyatnya makmur. Ya. Itu logikanya seperti itu. Nah, ini adalah satu nikmat yang nanti bahkan Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan perkataan Fir'aun sendiri tentang betapa saya ini punya nikmat Sungai Nil ini. Lalu yang kedua, jelas ya kita sudah tahu Fir'aun ini adalah raja Mesir. Allah berikan kerajaan. Ya, enggak cuma nikmat sebuah sungai ya atau anggapannya orang di zaman sekarang mungkin bisa punya tanah ratusan hektar. Tapi belum tentu dia punya negara, ya atau tidak? Saya tuan tanah. Ya, saya tanya di mana-mana. Saya nggak pernah beli beras.
Saya nggak pernah beli duren, sudah punya sendiri. Saya enggak, karena tanahnya banyak. Tapi belum tentu orang itu adalah presiden atau raja, ya atau tidak. Nah ini tidak terjadi di Fir'aun. Dia punya tanahnya, dia punya sumber sungainya, dia juga rajanya. Nikmat yang besar para jamaah. Ya, nikmat yang besar. Yang kita mungkin di majelis ini belum tentu punya semua ini. Dan saya kira di sini tidak ada presiden. Ya, jadi sudah kalah sama Fir'aun nikmat duniawinya. Lalu yang ketiga adalah, ya, nggak cuma kerajaan, punya tanah, punya pemerintahan, dia juga punya tentara yang satu, termasuk tentara yang banyak dan kuat. Kita tahu di negara ini, bumi ini, ya, kita tahu negara yang paling kuat sekarang, kita tahu siapa? Amerika. Nah, saat itu Fir'aun termasuk memiliki negara superpower. Dia punya tentara yang kuat. Nanti kita akan lihat lagi, ada dalil yang menunjukkan betapa hal itu nyata digambarkan dalam Al-Quran. Ini nikmat Allah atas Fir'aun. Ya, kita bacakan dalilnya satu persatu agar kita punya basic. So, saat kalau mau murojaah atau mereview pelajaran, ada ayat yang dituju. Ya, ayat yang pertama, di dalam surah Az-Zukhruf ayat 51, monggo yang mau nyatet Az-Zukhruf ayat 51, Allah berfirman, wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ya, artinya Fir'aun berseru kepada kaumnya, membanggakan kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya. Ya, Fir'aun berbangga kepada kaumnya, mengatakan, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Ada di dalil kita sebutkan bahwa nikmatnya yang diberikan pada Fir'aun adalah kerajaan, punya kekuasaan. Wa hadhil anharu tajri min tahti, dan lihat sungai-sungai ini mengalir di bawahku. Maksudnya ini sungai semua milikku. Tidak ada kamu makan satu gandum satu, kecuali itu milikku. Saking saya kasihkan ke kamu gitu loh. Ya, sangat berkuasa, dan dia membanggakan kekayaan dan kedikdayaannya itu. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Ya, maksudnya di sini ada bentuk kesombongan dan keangkuhan Fir'aun. Ngapain kalian ikut Musa? Dia raja atau tidak? Bukan. Dia kaya atau tidak? Bukan. Dia berkuasa atau tidak? Bukan. Saya loh kaya, berkuasa. Ya, sungai itu mengalir di bawah kakiku. Kerajaan saya luas. Maksudnya ingin membalik fakta kebenaran atas kaumnya. Daripada ngikuti orang seperti ini, ikuti saya yang jelas-jelas. Kalian kurang makan, tak kasih makan, nanti saya kaya. Nah, seperti itu. Ini nikmat yang harusnya disyukuri, sama Fir'aun dibalik menjadi sebab kekufurannya. Buta matanya dengan kekayaannya, buta matanya dengan kekuasaannya. Dan ini sudah penyakit dari dulu sampai sekarang sama saja. Jadi kita harus berhati-hati para jamaah. Orang yang diberikan harta, diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, jangan sampai semua itu membutakan mata. Sebentar Pak. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, tidak ada gunanya. Itu emas mau dibayarkan semua untuk narik lagi nyawanya balik ke badan, tidak akan bisa. Kita lihat fenomena pas zaman-zaman COVID, orang yang kaya bahkan tidak bisa maksa namanya rumah sakit ngasihkan kamar kalau sudah penuh. Ya, benar-benar tidak bisa dia. Ya, dia dirawat di rumah dengan apanya, saat bertandang malaikat ke rumahnya sudah tidak bisa dia beli nyawanya dengan hartanya. Dalil berikutnya, ya, dalil tentang bagaimana Allah menggambarkan banyaknya pasukannya Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad, di dalam surah Al-Fajr ayat 10. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak. Itu pasukannya sangat banyak. Ya, siapa yang menentang Fir'aun, Fir'aun tinggal nyuruh pasukannya dihabisi, digantung, dipaku. Ya, itu bukti bahwasanya kekuatan Fir'aun saat itu memiliki banyak pasukan. Ya, banyak ahli tafsir yang menafsirkan dzil autad adalah maksudnya punya sahibu junud katsir, memiliki pasukan yang banyak. Dan nanti kita akan tahu bagaimana saat Fir'aun mengejar
Nabi Musa apakah sendiri? Tidak, bawa pasukannya. Ya. Ya, ini adalah dalil-dalil tentang bagaimana nikmatnya Allah terhadap Fir'aun. Yang harusnya nikmat itu disyukuri, malah menjadi sebab kekufuran Fir'aun terhadap Allah dan Rasulnya saat itu. Ya. Nah, pembahasan kedua para jamaah, kita masuk ke dalam pembahasan apa sih kezaliman Fir'aun? Ya, apa sih kezaliman Fir'aun? Nah, kita globalkan, kita simpelkan di sini. Ya, tentu banyak, saya sebutkan beberapa saja yang kira-kira bisa jadi sangu kita, bekal kita, ya, yang bisa kita bawa ke rumah, ya, ilmunya. Yang pertama, Fir'aun itu saking sombongnya, saking angkuhnya, dia mengaku Tuhan. Dia merasa tidak ada entitas apapun di atas dirinya. Kaya, sudah, saya paling pol kayanya. Berkuasa, sudah, juga saya yang paling pol. Dia merasa seperti itu. Ya, paling maksimal kekuasaan kekayaannya. Kalau saya tidak ada sesuatu yang di atas, lah berarti saya Tuhannya. Saya yang berhak dipuji-puji. Rakyat Mesir ini nggak bisa makan kecuali karena saya itu bersedekah buat mereka. Ya, makanlah itu. Saya juga nggak mungkin. Ya, ini makan. Dia merasa berkuasa. Akhirnya kebablasan, sombongnya berlebihan, melewati batas sampai mengakui, ya, ketuhanan bagi dirinya. Ini manusia kalau sudah lupa daratan, ya, lupa siapa dirinya, lupa dia itu dulu hanya secerca mani, lupa bakal dia jadi busuk di dalam kuburan. Nah, dia hilang akal sehatnya sampai mengaku dirinya Tuhan. Ini kezaliman yang paling parah. Karena apa ya? Karena itu adalah syirik apa, Pak Rajama? Dosa kecil, dosa besar, syirik kecil, dosa besar ini. Syirik besar. Ya, orang sujud sama, ya, berhala saja sudah syirik besar. Apalagi dia ingin jadi berhalanya itu, alias yang disembah. Wah, benar-benar kufur, benar-benar syirik besar. Ya, dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di kezaliman dia yang kedua, dia secara eksplisit, terang-terangan ingin menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya, di depan rasulnya, di depan rakyatnya, Fir'aun ingin menantang Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat, ya, uraian ayatnya tentang hal itu. Nah, lalu yang ketiga yang dilakukan oleh Fir'aun adalah kezaliman dalam menindas rakyatnya sendiri. Ya, menindas, menzalimi, menekan rakyatnya. Artinya Fir'aun termasuk pemimpin yang rusak moralnya. Ya, dia menghalalkan dirinya untuk menindas rakyatnya sendiri. Yang harusnya rakyat itu dilindungi, yang harusnya rakyat itu diopeni, diayomi, malah ditindas olehnya. Ya, yang selanjutnya adalah kezaliman Fir'aun adalah membunuh bayi yang tak berdosa. Ya, kalau bunuh orang yang, ya, membunuh misalnya mungkin masih masuk akal, wajar, apalagi itu ditentukan dalam syariat Islam dengan syarat dan ketentuannya. Tapi dia, Fir'aun, saking kejamnya, saking lalimnya dan zalimnya, dia membunuh bayi yang tak ada dosanya. Ya. Lalu yang kelima, bahwasanya Fir'aun itu merendahkan utusan Allah. Kita tadi sudah singgung di awal pembahasan bagaimana Fir'aun itu meninggikan dirinya dan mengkerdilkan sosok Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini juga benar-benar kezaliman yang sangat parah. Ya, enggak cuma Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan semesta alam yang ditantang. Ya, sampai utusannya pun juga ikut-ikut dizalimi, direndahkan. Ya. Ini adalah kezaliman-kezaliman Fir'aun. Ya, dalil yang pertama tentang kezaliman Fir'aun bisa kita dapati di dalam surah An-Nazi'at, ayat 24. Ya, di dalam surah An-Nazi'at ayat 24 Allah berfirman, ya, yang menceritakan tentang perkataan Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la.
Enggak cuma ya menjadi atau mendeklarasikan dirinya bahwasanya dia adalah Tuhan atau ya sekutu Tuhan lah. Tapi ini benar-benar parah, langsung ya mengakui ketuhanan dengan mengatakan akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Gak main-main. Kalau dulu ya zamannya kafir Quraisy, mereka menaruh ya ratusan berhala di samping-samping Ka'bah. Mereka mengatakan ini Tuhan-Tuhan kecil membantu kami untuk nyampe ke Allah. Berarti Tuhan besarnya siapa? Tuhan besarnya masih Allah. Ya, cuma Tuhan-Tuhan kecilnya, sekutu-sekutunya yang bakal menyampaikan hajat orang-orang kafir Quraisy itu adalah Tuhan-Tuhan kecil ini yang berhala-berhala tersebut. Tapi kalau Fir'aun melebihi dari hal itu. Dia menjadikan dirinya Tuhan yang paling tinggi. Anggapannya kalau orang Mesir saat itu punya urusan Tuhan, yang nomor wahid itu saya. Seperti itu. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Gak cukup dengan mengatakan saya mungkin sejajar atau mendekati atau termasuk yang bisa menjadi Tuhan, tidak, tapi langsung loncat di paling atas dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini kekufurannya Fir'aun, kebablasan orang pada jamaah. Saya ingatkan lagi, kalau sudah matanya dibutakan dengan kekuasaan, dengan ya cinta dunia, dengan kenikmatan harta yang dia lupa syukuri, dia akan menjadi calon-calon seperti Fir'aun. Ya, disembah, ingin dielu-elukan, gila pujian. Ya, maka ini sangat berbahaya. Selanjutnya, nah ini kita dapati selanjutnya dari surah Ghafir ayat 36 sampai 37. Ghafir 36 37. Ya, Allah berfirman, wa qala fir'aunu ya hamanu ibnili sorhal la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Ya, lihat perkataannya, nantang, ngek, kalau kata orang Surabaya, menghina. Ya, Fir'aun berkata, hai Haman. Jadi Fir'aun itu para Jawa punya tangan kanan, namanya Haman. Fir'aun punya tangan kanan, namanya Haman, orang kepercayaan. Ya, Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, agar aku sampai ke pintu-pintu langit itu, mendekati langit maksudnya. Dibuatkan bangunan yang tinggi. Ya, lihat bagaimana Fir'aun menantang Allah. Agar aku dapat, ya, ini lanjutannya tadi, translationnya, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Sombong, ya. Saya ingin lihat ya buat Tuhan Musa itu, ya. Menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah mengatakan kalimat tantangan tersebut, ya, Nabi Musa, Fir'aun mencoba untuk mengkerdilkan karakter, ya, atau mendiskreditkan karakter Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan, sesungguhnya aku meyakini Musa ini dalam tanda kurung sebagai seorang pendusta. Ayo buktikan Haman, buatkan yang tinggi, saya mau lihat sendiri. Ya, benar enggak omongannya Musa ini ada Tuhan di atas langit? Ya, ini para jamaah. Ini adalah kalimat tantangan yang diucapkan oleh Fir'aun, ya, menantang Allah dan mengkerdilkan, mencemooh, mengejek nabinya, memfitnah nabinya sebagai seorang pembohong. Apa enggak kurang nemen, ya, kezalimannya. Ini adalah gambaran sampai kita nanti sampai di hari 10 Asyura itu, bagaimana Allah akhirnya menolong hambanya. Nah, lalu dalil yang selanjutnya tentang kezaliman Fir'aun adalah di dalam surah Al-Qasas ayat 4, ya, Allah berfirman, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum, ya,
Masih belum selesai kezalimannya. Lanjut. Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum aw wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ya. Artinya adalah sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang ya di muka bumi. Ya, berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan menjadikan penduduknya berpecah belah, diadu satu sama lain. Dan para jamaah dirahmati Allah, hal ini bukan sesuatu yang aneh dalam seni memerintah. Ya, disebutkan oleh pemahaman salah seorang filsuf, dia mengatakan kalau pingin Anda terus berkuasa, caranya adalah adulah apa yang Anda kuasai. Misalnya punya kerajaan satu Pulau Jawa, agar orang satu Jawa ini nggak paham, tidak melok-melok pingin berkuasa, saya harus sibukkan penduduk Jawa ini dengan memerang satu sama lain, dibuat fitnah di sebelah sana, di sebelah sini. Jadi rakyat itu ribut karepe dhewe, ribut dengan dirinya sendiri, nggak ada waktu mikir ini yang mimpin dolim atau enggak ya, yang mimpin ini apa zalim nggak sama saya. Sampai nggak mikir seperti itu. Caranya dengan memerangkan satu sama lain. Dan ini adalah salah satu cara seni pemerintah yang telah ditulis oleh satu filsuf yang modern ini. Ya, Al-Fatawa modern bukan filsuf zamannya Fir'aun, bukan. Dia menyebutkan caranya kalau ingin terus berkuasa, ini ayat ini perangkan sesama lain. Biar nggak sempat mikiri untuk ganti kamu. Nah, itu caranya. Ya, tentu ini jangan dipraktekkan para jamaah. Cuma ini adalah perkataan dari salah satu negarawan atau filsuf itu dengan dalam seni memerintah. Ya, bahaya. Saya pun pertama kali membaca itu, masya Allah. Manusia ini kalau nggak ada agamanya para jamaah, mungkin lebih jahat, ya, daripada yang paling jahat. Kok bisa mikir seperti itu? Untuk melegalkan, melanggengkan kekuasaannya, dia korbankan rakyatnya. Dan itu tidak aneh. Dilakukan oleh Fir'aun dan dibuat teorinya oleh salah satu filsuf barat. Ya. Kita lanjutkan. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, ya, untuk melemahkan, ya, menjadikan penduduknya berpecah belah dan dia menindas, ya, untuk melemahkan seperti itu. Yuzabbihu abna'ahum, enggak cuma melemahkan, tapi Fir'aun itu menyembelih anak-anak dari Bani Israel. Ya, yang laki-laki dibunuhi, disembelih. Ya, dikatakan di sini bukan menggunakan lafaz yuqatil atau yaktul, membunuh, tapi yuzabbih. Ya, yuzabbih artinya menyembelih. Ya, kalau dibiarkan kelaparan itu mungkin masih gimana ya, tidak ada darah yang tertumpah. Di sini enggak, disuruh pasukannya tadi, ya, wa fir'aun dzil autad, yang memiliki pasukan yang banyak itu untuk menyembelih bayi-bayi tersebut, diambil dari orang tuanya. Tentu ngambil anak dari orang tua itu kejam atau tidak? Kejam. Bagaimana dia menyakiti, membuat hancur hati orang tua yang baru dapat rezeki anak, diambil. Enggak pas diambil terus diurusin negara, bukan. Diambil, disembelih. Nah, ini parahnya Fir'aun. Lalu apa? Wa yastahyi nisa'ahum. Tapi untuk perempuan-perempuannya dibiarkan hidup. Untuk bisa menjadi, ya, dayang-dayang atau pembantunya, ya, Fir'aun. Yang lakinya dihabisi. Kenapa? Karena laki-laki itu ada sumber kekuatan sebuah generasi, sebuah bangsa. Kalau laki-lakinya habis, tidak mampu dia perang, tidak mampu dia, ya, bangkit. Perempuannya gampang, diambil, dinikahkan dengan setempat, selesai. Dan itulah salah satu strategi, saya sambungkan dengan fakta modern ini para jamaah, yang dilakukan oleh siapa? Negara Cina terhadap Muslim Uighur. Ya, saya mendengar sendiri pengakuan dari salah satu teman bagaimana yang dilakukan orang Cina, ya, negara RRC itu terhadap Muslim Uighur. Saya bertanya langsung pada teman saya yang bangsanya sendiri, sukunya sendiri Uighur, dia mengatakan kita dipecah. Yang laki itu dipecah dari yang perempuan. Yang perempuan itu punya kesempatan untuk dinikahkan dengan suku yang lain yang bukan Uighur, bukan Muslim. Cara sama yang sudah dilakukan oleh Fir'aun diulang zaman sekarang.
Beda orang saja pelakunya. Tapi mindsetnya sama. Laki-lakinya diracun, disuruh kerja paksa, ya, dibunuh pelan-pelan. Tapi perempuannya dibiarin, ya, disuruh nikah sama yang selain komunitas Muslim itu. Sesuatu yang kadang kita saat dulu sebelum ada kejadian Uighur ini kita mungkin mikir, oh iya itu kisahnya Fir'aun. Orang zaman sekarang nggak ada lah seperti itu. Ternyata ada. Dan kita sebagai kaum muslimin wajar kita ingin tahu kabar muslim yang lain. Wajar, itu adalah mutatallabatul iman, itu adalah kelaziman iman kita. Ya, karena muslim adalah satu tubuh. Kalau sana sakit, kita juga sakit. Ya, kalau situ disiksa, kita tahu kita harus mengingkari, itu penyiksaan yang salah. Ya. Kita lanjutkan. Innahu kana minal mufsidin. Allah Subhanahu wa taala mensifati namanya Fir'aun itu adalah dari golongan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, itu semua kerusakan. Dosa itu para jamaah jangan dikira ya membawa kemajuan, tapi dosa itu akan membawa kerusakan. Sadar atau tidak sadar. Ya, orang yang berpikir bahwasanya dengan menghalalkan riba, ya dengan menghalalkan ya perzinahan, lalu dari nauzubillah dari tempat rumah bordil itu ditariki pajak, negara untung, perjudian dibukakan, diambil pajaknya. Mungkin kelihatannya dari segi hitung-hitungan akuntansinya, oh iya ini ada pajak tambahan, pajak homer, pajak prostitusi, pajak apalagi itu. Itu hitungannya memang surplus, ya keuangan. Tetapi itu bakal membuat kerusakan. Allah SWT sudah mengatakan hal itu. Kadang manusia tidak melihat hakikat seperti itu. Yang mereka lihat hitung-hitungan di atas kertas. Ustadz ini berlebihan. Untung ini loh. Dulu defisit saya, ya usaha saya buka warung repot, buka rumah bordil, buka homer, ya buka narkoba. Untung terus. Nah, kelihatannya dia beruntung, tapi dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik. Nah, tadi kita sudah tahu nikmat Allah, kita sudah tahu kezalimannya. Nah, kita sekarang coba membahas bagaimana proses Allah jadikan ya Nabi Musa menang. Nabi Musa AS menang atas Fir'aun. Ya. Banyak beberapa poin yang coba saya sebutkan, nanti bakal terangkum dalam ayat yang akan saya sebutkan setelah saya sebutkan beberapa kemenangannya ini. Yang pertama, kemenangan yang diperoleh oleh Nabi Musa atas Fir'aun adalah keberhasilannya, yaitu yang pertama Nabi Musa berhasil mengeluarkan Bani Israel dari jerat perbudakan Fir'aun. Ya, dikeluarkan Bani Israel dari cengkeramannya Fir'aun. Yang kedua, Nabi Musa berhasil menjadikan Fir'aun dan pasukannya untuk keluar dari sumber kenikmatannya. Artinya dahulu yang Fir'aun mengatakan saya ini pemilik pemilik kerajaan, saya ini memiliki sungai-sungai. Nanti pas hari 10 Asyura itu saat dia ditenggelamkan, ya, dia mati kalah dengan kekuasaan Allah, dia posisinya di luar semua kenikmatan itu. Tidak di istana, tidak dengan pelayan-pelayannya, ya, jauh ngejar Musa jauh dari kerajaannya, jauh dari kenikmatan kerajaannya, sampai ditenggelamkan di Laut Merah. Ya, lalu kemenangan ketiga yang didapatkan oleh Nabi Musa dan kaumnya adalah Nabi Musa dan kaumnya berhasil lolos dari sergapan Fir'aun. Anggapannya kalau misi para jamaah, biasanya kalau pasukan, ya kita sebut misalnya pasukan khusus gitu ya, melakukan operasi. Kalau berhasil menyergap maling itu atau pembunuh itu. Tapi operasi Fir'aun gagal total. Musa yang harusnya itu terkepung bisa lolos. Ya, kalau kita cuplikan dikit ceritanya adalah Nabi Musa saat itu dengan kaumnya sudah minggir-minggir dekat laut. Ya, sudah nggak ada jalan keluar. Itu di depan mata sudah pasukannya Fir'aun, belakang ini laut. Mau kemana lagi wahai Musa? Hitung-hitungannya Fir'aun kena ini, mesti kena.
pasukannya banyak, ya mengitari, siap menyergap ya kaumnya Nabi Musa. Tapi Allah tunjukkan kekuasaannya di balik yang tadinya secara hitung-hitungan militer pasti terkena orang ini ya, bisa ketangkep. Tapi itu hitung-hitungan Anda sebagai manusia, hitung-hitungan militer. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya caranya untuk melindungi umatnya, melindungi nabinya. Ya, yang keempat, jenis kemenangan yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya adalah mereka mampu mengalahkan pasukannya Fir'aun dengan peralatannya, dengan persiapannya, dengan skillnya, dengan jumlahnya, tanpa merugi apapun. Disebutkan dalam sejarah, setelah fakta Fir'aun dan pasukannya kena laut tadi, air laut yang dijatuhkan di atas kepala mereka itu, mereka mati semua. Satu pun Bani Israel tidak ada yang mati. Ya, artinya apa? Anggapannya kalau kita hitung misal 5.000 tentara yang dibawa, ya, lalu pasukan atau Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa pergi itu 0 korban, sedangkan Fir'aun itu 100% korbannya. Nah, ini benar-benar kemenangan. Ya, mana pertempuran yang bisa menang tanpa korban kecuali sedikit. Ya, yang namanya perang, habis bertempur, ada mati sini mati sana, tapi sana matinya lebih banyak, dia kalah. Tapi di sini juga ada yang mati. Tapi untuk case by case-nya punyanya Fir'aun ya melawan Nabi Musa alaihissalam ini, Nabi Musa 0 korban, sedangkan Fir'aun 100% korban, mati semua. Ya gimana? Mereka semua turun untuk mengejar Bani Israel. Bani Israel keluar dari ya tadi laut yang terbelah, sudah keluar semua, sudah sempurna, tidak ada korban, itu ditumpuk air laut itu di atas kepala-kepala mereka, mati tenggelam semua, tidak ada yang selamat. Ya, kemudian yang kelima adalah Fir'aun dan pasukannya dimatikan dengan proses tenggelam. Ya, para jamaah, hitungannya bagi seorang pasukan, bagi seorang pahlawan, ya, pendekar, mati itu terhormat. Kalau mati kena musuh, tembak, kena bacok, kena tusuk, itu terhormat. Ini belum sampai musuhnya dia mati duluan, itu beda rasanya, ya, rasanya kayak dielokno, ya, kayak dihina seperti itu. Belum nyentuh musuhnya, belum nyentuh, mati duluan. Anggapannya kita perang, kita kirimkan masukan 1.000 ke kota Semarang, belum nyampe Semarang, di Sidoarjo sudah mati. Terhina nggak kerajaan itu? Terhina, kaya apa sih? Belum nyampe wis mati. Nah, itu termasuk kemenangan yang Allah muliakan, ya, Nabi Musa dan kaumnya saat itu. Ya, itu adalah gambaran umumnya. Mari kita lihat dalilnya agar bisa kita cross check fakta-fakta yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, ya, baik. Sini saya lupa menyebutkan letak ayatnya. Ya, bunyinya adalah wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabaun. Yang punya Quran di HP-nya mungkin bisa dicek di ayat mana. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabaun. Ya, dan kami telah wahyukan kepada Musa agar ayo berjalan di malam hari untuk keluar dari negeri Mesir ini. Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israil untuk keluar dari negeri Mesir tersebut. Fa'asala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Saat Fir'aun tahu, ya namanya negarawan, ya namanya raja, mesti punya mata-mata. Dia tahu, oh ini Musa sudah mulai bergerak malam-malam untuk keluar dari negeri Mesir ini. Ya. Asy-Syu'ara berapa?
Asy-Syu'ara Taib. Asy-Syu'ara 52. Asy-Syu'ara 52. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan, Musa, kamu akan diikuti. Walaupun kamu sudah berusaha, ya, asri itu keluar pergi di malam hari. Ya, secara taktik sudah benar. Namanya mau kabur, mau pergi, ya, dari sebuah tempat yang berbahaya, itu carinya malam. Ya, nggak ketahuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti bahwasanya Musa, kamu pun seperti itu akan diikuti oleh pasukannya Fir'aun. Dan benar, Fir'aun saat mendengar itu dari mata-matanya, ya, mengatakan kepada para rewang-rewangnya, fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Ya. Lalu Fir'aun mengumpulkan pasukan-pasukannya itu. Ya, mengirim orang, ayo kumpulkan pasukan. Ya, dan memang beda-beda setiap zaman. Ya, zaman dahulu kalau ingin berperang itu tidak ada pasukan yang langsung on time setiap hari ada. Tidak. Kadang pasukan itu harus dikumpulkan per provinsi, per kota. Misalnya kota Surabaya mampu menyediakan untuk Republik Indonesia pasukan misalnya 10.000. Ya, pas perang, ya Bapak Presiden memanggil, ya, kirim surat, ngirim telegram atau ngirim WA zaman sekarang kepada gubernur atau wali kota Surabaya, kirimkan 10.000 pasukan. Nah, seperti itu misalnya. Ya, fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin, dikirim, ayo kamu pergi sana, kumpulkan pasukan, kita mau menyergap Musa. Ya. Lalu, ya, lihat, tadi saya sebutkan masalah jumlah. Ini dikatakan sendiri oleh Fir'aun. Dia mengatakan, inna haula la syirzimatun qalilun. Mereka itu Bani Israel cuma kelompok kecil, ya, nggak banyak, nggak bisa dibandingkan dengan kedikdayaan kerajaan Mesir yang dipegang tampuk kepemimpinan oleh Fir'aun. Makanya dikatakan la syirzimatun qalilun, cuma sedikit. Orang-orang kabur itu, budak-budak yang kabur sedikit. Kita akan kejar mereka. Wa innahum lana laghaidun. Mereka itu, apa yang mereka lakukan, Bani Israil tersebut kabur itu membuat kita marah, murka. Wa inna la jami'un hadirun. Ya, kita akan tunjukkan kewaspadaan kita. Ya, taktisnya kita akan melibas mereka. Seperti itulah. Ya, kurang lebih. Bagaimana Fir'aun mengumpulkan pasukannya, menyebutkan betapa kecilnya Bani Israil tersebut di hadapan kekuatan pasukan Fir'aun. Ya. Baik. Lalu dilanjutannya adalah fa'akhrajnahum min jannati wa uyun. Maka saat proses mengejar tadi setelah pasukannya berkumpul, siap semua, Fir'aun keluar dari, ya, kotanya, dari kerajaan dan istananya, maka Allah mensifati fa'akhrajnahum min jannati wa uyun. Maka kami keluarkan mereka, Fir'aun dan kaumnya, dari kebun-kebun dan dari mata air tersebut. Ya, dan tidak terasa Fir'aun. Dia pikir saya sedang mengejar musuh saya ingin habisi dia, saya ingin tangkap dia, sergap dia. Tapi yang sedang Allah jalankan juga adalah roda takdirnya. Ya, padahal Fir'aun ini bahasa kasarnya sedang dikirim, ya, dikiring ke kuburannya, ke tempat kematiannya, yaitu di Laut Merah nanti. Dan orang itu para jemaah tidak tahu takdirnya. Betapa banyak kita dapati, ya, sanak keluarga kita, atau mungkin kenalan kita, atau kolega kita dalam bisnis. Ya, dia orang yang punya harta, Masya Allah, ya, sudah siap kuburannya di Surabaya ini, punya berapa petak untuk masalah nguburin dia. Tapi Allah punya takdir yang lain. Ya, dia mati di tanah yang dia nggak punya persiapan di situ. Ya, sudah siap di Surabaya kuburannya, sudah siap, ya, bahkan sudah, ya, nginden masalah kuburan. Nanti kalau saya mati, saya dikuburkan di sini, saya sudah siap kafannya di sini, tata rumah sini, ya, saya sudah siapkan itu tukang, sudah siap 24 jam. Kalau kapan saya mati, dia langsung galiin. Ya, nanti sudah berwasiat kepada ustaz-ustaz yang ada di kota tersebut, Ustaz, kalau saya mati, tolong saya dibantu jenazahnya dibersihkan segala macam, ada semua timnya sudah siap. Tapi Allah SWT memiliki takdir yang nggak bisa dilawan oleh manusia. Nah, ini Fir'aun merasanya saya mengejar musuh saya.
tapi dia sedang ditarik keluar dari kenikmatan yang dia sombong tentangnya dahulu kepada tempat kematiannya. Ya, dilanjutkan wa kunuzin wa maqamin karim, dikeluarkan dari harta-hartanya dia di istananya mungkin punya harta yang sangat banyak, ya, berandalan yang dia sombongkan saat itu. Wa maqamin karim, di tempatnya dia memang raja saat di istananya mungkin. Dan sudah keluar masuk antah berantah, ya, tempat di situ Laut Merah, siapa yang mengakui dia raja? Apakah ikan di lautan tahu, oh ini Firaun raja? Ya. Apakah keong atau kerang yang menyaksikan, melihat, ya, melewat di lautan itu, dia tahu, oh ini Firaun, dia raja? Tidak, dia dikatakan raja, dapat titel raja, itu yang nyebut adalah golongan manusia yang tinggal di negaranya. Gampangnya para jamaah, ya, kita misalnya punya jabatan, ya, wali kota atau di suatu kota. Saat kita pergi ke luar negeri, ada yang tahu kita wali kota? Nggak tahu. Kalau beli ya sama-sama antri, ya, sama. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mudah mencopot semua titel kita itu. Mau jabatan atau mau nikmatnya sebut berupa kesehatan, sangat mudah Allah mencabutnya. Ya. Lalu di ayat selanjutnya, kadzalika wa awrathna bani Israil, dan demikianlah kita jadikan nanti yang mendapatkan kenikmatan tadi, kebun-kebun, ya, kekuasaan itu nanti Bani Israel. Dan memang terjadi, Allah akan jadikan kerajaan untuk Bani Israel dalam sejarahnya yang nanti dipimpin oleh Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, ya. Dibalik dulu kaum yang dihina, ditekan, itu besok oleh Allah berkehendak dia menjadi penguasa. Dan itu tidak aneh. Dan sering berulang-ulang dalam sejarah. Saya tanya para jamaah, dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus di tanah Arab, apa kondisinya bangsa Arab saat itu? Gak dianggap para jamaah. Orang Romawi sama Persia gak nganggap orang Arab itu, gak dianggap. Dalam percaturan politik gak dianggap. Tapi saat Allah berkehendak, Allah ingin menjadikan satu bangsa menguasai bangsa yang lain, satu bangsa lebih mulia, ya, dengan izin Allah untuk berkuasa, maka Allah jadikan bagaimana bangsa Arab yang dahulu tidak diperhitungkan dalam percaturan politik antara Romawi dan Persia melahap dua kerajaan besar itu. Nah, ini. Jadi apa yang Allah firmankan untuk Bani Israel itu nikmat yang sudah Allah berikan juga kepada umat ini. Nah, itu para jamaah. Fa'atba'uhum musyrikin. Ya, bagaimana Fir'aun menyusul mereka. Ya, Fir'aun dengan semua pasukannya tadi menyusul Bani Israel. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Saat kelihatan dua pasukan, dua kumpulan itu, satu pasukannya Fir'aun dan pasukannya, lalu satunya lagi Bani Israel dan dengan Nabi Musa alaihissalam, saling melihat, saling tahu, sudah dekat. Ya tadi hitung-hitungannya Fir'aun tepat, oh ini sudah kena ini. Lihat saya nyusul dia dengan kecepatan saya dan kesikapan tentara saya, ya beda para jamaah dibandingkan pasukan yang terlatih, punya kesikapan, punya keteraturan, ya punya kendaraan, dengan Bani Israil yang saat itu barusan keluar dari sistem perbudakan, ya, menjadi dulunya ditekan menjadi kelas bawah di di negaranya Fir'aun, lalu keluar, tentu kualitasnya beda. Maka ya sesuai pemikiran Fir'aun ini kena, ya, dan beneran antara dua pasukan atau dua kumpulan tadi itu saling melihat. Ya, qala ashabu Musa inna lamudrakun, sampai ya kaumnya Nabi Musa mendeklarasikan, mengakui, mengatakan inna lamudrakun, kita ini bakal ketangkep ini. Tapi lihat ya bedanya kualitas iman setiap orang. Itu yang ngomong kaumnya. Tapi lihat bagaimana kualitas iman ya Nabi Musa.
Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa dengan jelas menolak ya prasangka ya kaumnya. Kita bakal kena. Enggak, kita enggak bakal ketangkap. Itu iman para jamaah. Di hadapan Nabi Musa sudah terhampar lautan. Di sisi lain Nabi Musa diwahyukan bakal dia itu selamat, bakal dibimbing oleh Allah untuk selamat. Maka lihat bagaimana Nabi Musa menekuk logikanya demi taat kepada Allah. Kalau hitung-hitungan logikanya ya memang seperti omongannya kaumnya. Ini dia di depan mata namanya pasukan Fir'aun ini. Depan kita, di seberang ada lautan. Kita mau kemana Musa? Pasti kena ini. Tapi Nabi Musa punya iman yang kuat. Nah, tidak bisa dibandingkan imannya seorang nabi dengan imannya ya umat, ya orang biasa. Keyakinan yang kokoh. Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi, saya ini bersama Tuhan saya yahdin, akan memberikan hidayah. Dan ini juga adalah hal yang harus diyakini oleh kaum muslimin. Seburuk apapun para jamaah keadaan kita, sifatnya personal kita, masalah pribadi, atau bentuknya masalah yang sudah menasional, membangsa, ingatlah Allah itu punya jalan keluarnya. Kita tinggal usaha, tapi jangan lupa ikutkan Allah untuk dalam doa kita, minta sama Allah. Bukankah kita ini di negeri kita ini banyak ekonom-ekonom handal, banyak ahli distribusi, banyak ahli-ahli dan ahli-ahli sampai akhirnya profesor, dokter segala macam. Tapi kalau Allah belum ingin menolong, ada saja masalahnya. Ya, maka kita kaum muslimin harus ikutkan Allah dalam setiap masalah kita. Minta sama Allah SWT jalan keluar. Kita yang mikir, gak mungkin nih, utang saya berlipat-lipat, habis gagal, tutup semua perusahaan saya, kena corona ini. Sudah sabab, gak mungkin saya bangkit. Lupa ada Allah SWT yang mampu. Ya, kita harus berusaha, tapi ingat Allah itu juga jangan lupa untuk kita berdoa. Jangan merasa diri kita bisa menyelesaikan, tidak, Allah lah yang menyelesaikan. Ini lihat bagaimana kualitas imannya Nabi Musa. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya di detik-detik kritis tersebut, musuh depan mata, seberang sudah lautan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Maka lautan itu terbelah. Ya, lautan itu terbelah, Bani Israel bisa melewatinya. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka terbelah laut itu dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Nah, ini para jamaah, kalau sudah seperti ini iman kita yang berbicara. Mosok iso Ustaz, diapakno iku laute? Dikek sekat ta? Enggak gitu caranya. Ya, inilah iman para jamaah. Inilah iman. Dan kita lihat tadi juga bagaimana Nabi Musa itu nunggu wahyu dari Allah. Konsep yang mengatakan seorang nabi atau yang bertitel nabi itu mengendalikan alam semesta itu salah total. Loh, ada saya mikir seperti itu? Ada. Ya, bahkan nggak perlu nabinya. Cukup ya orang yang mengatakan dirinya dekat dengan Allah, dia bisa mengendalikan pergerakan bumi atau langit. Ini lihat Nabi Musa mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya kan diberikan jalan oleh Allah. Gimana? Ya nggak tahu, tunggu wahyu. Maka Allah wahyukan, ini jalan keluarnya wahai Musa, itu kamu punya tongkat, pukulkan ke lautan, terbelah jadi dua. Ya. Itu bukti bahasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang berkuasa penuh. Nabi itu bisa mukjizat kalau Allah kasih. Kalau Allah nggak kasih, nggak bakal bisa. Itu akidah kita para jemaah. Jangan goyah. Ya, setan itu para jemaah selalu punya cara untuk menggoyangkan anak Adam. Oh, orang ini sudah ya orangnya religius, suka Tuhan, suka Nabi. Gimana ya cara bocorin imannya? Oh, gampang. Suruh saja dia berbuat syirik dengan mengatasnamakan Nabi,
mirip sama Tuhan. Nabinya diangkat seperti Tuhan. Nabimu bisa menggerakkan bintang, bisa. Nabimu bisa mengabarkan semua yang gaib, bisa. Padahal tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Dan nggak ada yang bisa memutar langit dan bumi, namanya bintang, matahari, kecuali Allah. Nah itu, setan punya cara. Orang kalau diingatkan, ya akhi, Nabi tidak mungkin dengan di luar ya kehendak Allah bisa mengotak-ngatik perputaran langit dan bumi. Kamu merendahkan Nabi. Salah konsep. Ada nggak korbannya seperti ini? Ada. Maka kita para jamaah harus belajar agar kita tahu akidah yang sahih. Ya, kita lanjutkan. Ya, tadi sudah disebutkan bagaimana kemenangan ya Fir'aun, kemenangan Musa atas Fir'aun. Bagaimana Allah SWT menarik dia dari istananya dan Allah berikan kemenangan yang bahkan Fir'aun tidak menduga-duga. Kok bisa si laut itu jadi dua? Hampir kena ini. Maka ada jalan keluarnya. Wa aslafna samal akharin. Ya, kami dekatkan saat itu kelompok yang lain. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajmain, dan kami selamatkan Musa dan kaumnya. Tsumma aghraqnal akharin. Jadi dua ini para jamaah, Nabi Musa dan Bani Israil sudah lewat. Ya, ini namanya Fir'aun dan pasukannya mengejar, ya mengejar di belakangnya, ya ngejar-ngejar tipis gitu, hampir kena. Tapi Allah SWT lebih mampu untuk memisahkan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Walaupun dekat, kejarannya mantap ini Fir'aun, mendekati Bani Israil. Tapi Allah SWT saat Bani Israil yang terakhir keluar dari lautan, Allah kembalikan laut itu seperti biasa, ya tidak terpisah menjadi dua. Ya, tsumma aghraqnal akharin. Allah tenggelamkan pasukannya, Fir'aun dan pasukannya. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan di situ ada pelajaran. Dan ayat di sini ya ayat untuk siapa yang mau beriman. Ya. Orang yang sombong, orang yang mengaku Tuhan, menjadikan dirinya levelnya di atas kewajarannya dia sebagai hamba, justru Allah akan binasakan. Allah akan hancurkan dia. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Tuhanmu itu ya Maha perkasa lagi Maha penyayang. Allah Maha perkasa untuk menghukum orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kufur, berbuat syirik. Ya, tapi Allah juga Maha Rahim, Maha penyayang bagi hamba-hambanya yang nurut-nurut. Pun orang-orang yang lalim, kalau dia tobat, maka Allah akan rahim kepada dia. Kembali manusia penyakitnya, kalau wes kadung sombong, emang nabi tobat, lanjut aja sombongnya. Harga diri, saya sudah sekampung dibilang paling kaya kok. Ya, ngapain saya nyerah sekarang? Terus ya memasukkan agenda kesombongannya. Baik. Maka itu para jamaah, gambaran kejadian kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Ya, kita simpulkan beberapa pelajaran yang bisa kita dapat dari ayat yang tadi kita sudah baca ya, beberapa ayat panjang kita sudah baca. Yang pertama, pertolongan Allah itu pasti datang. Kapan? Itu adalah hikmahnya Allah. Sekarang saya tanya para jamaah, Bani Israil tersiksa atas kezaliman Fir'aun itu sehari 2 hari atau lama? Hah? Lama. Bayangkan minimalnya saja kita analisa, minimalnya saja walaupun tidak disebutkan di dalam athar atau hadis berapa tahunnya, saya katakan proyeknya Fir'aun menyembelih namanya bayi itu mulai kapannya Nabi Musa? Pas kecil, pas bayi lahir itu loh, sudah melakukan proyek itu. Kita nggak tahu apa yang di belakang juga proyeknya juga jalan, tapi intinya pas Nabi Musa lahir, proyek itu sudah jalan, menyembelih anak kecil, ya, memperbudak, sudah jalan proyek itu. Dan saya tanya, Nabi Musa, ya, berapa tahun umurnya? Nah, kita samakan dengan umurnya Muhammad SAW saat dikirim 40 tahun. 40 tahun ditindas, baru Allah tolong hari itu 10 Muharram. Itu bukti bahwasanya pertolongan Allah pasti.
Ya, tapi kapannya itu haknya Allah. Dan kita tidak berhak mendeadline Allah. Ini kadang-kadang sebagian kaum muslim nggak sabar. Kapan ditolongi? Wis suwe saya doa 2 tahun nih, gak mari-mari masalah nih. Loh, sampean ini siapa? Kok mendeadline Allah? Tugasnya manusia berusaha, berdoa, husnudzon, tawakal. Kapan Allah nolongnya? Allah yang lebih tahu. Husnuzon terus. Dan itulah ujian kita sebagai kaum muslimin. Kita melihat saudara kita ditindas di Palestina, ditindas di Kashmir, ditindas di Rohingya, ditindas di Uighur. Jangan sampai terbelit dalam hati kita keraguan bahwasanya Allah mampu menolong hambanya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita memantaskan diri untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita harus tolong agama Allah. Kita harus perbaiki sholat kita, perbaiki tauhid kita, akidah kita. Ya, itu akan semakin dekat pertolongan Allah. Tapi kita masih misalnya, nauzubillah, sebagian kaum muslimin masih melakukan proyek, ya, sedekah bumi misalnya, ya, apapun prakteknya yang berbau kesyirikan, ada bencana, ya, lumpur misalnya, malah menyembelih kerbau, diletakkan kepalanya di dalam lumpur. Nah, tidak boleh, ya. Dapat musibah tsunami, malah melarung sapi satu bongkah ke lautan misalnya. Tidak boleh, karena itu praktek-praktek yang tidak diridhoi oleh Allah. Dapat namanya musibah untuk ingat Allah, bukan malah untuk lupa Allah. Yang kedua, wajib bagi muslim percayakan datangnya pertolongan Allah. Sudah ya, sudah sebutkan. Yang ketiga, husnudzon kepada Allah. Harus. Tadi lihat bagaimana Nabi Musa menyontohkan, ini Fir'aun di depan mata, dekat, seberang ada lautan. Bagaimana pertahanan imannya Nabi Musa kuat. Terus husnudzon kepada Allah. Kala inna ma ya rabbi sayahdin. Saya pasti ditolong, saya akan ditunjuki oleh Allah mana jalan keluarnya. Sampai detik paling kritis, para jamaah orang mungkin sabar kalau diuji dengan ujian yang sifatnya menaun. Artinya misalnya dia hidup makannya tidak enak, mungkin dia sabar. Tapi dia kalau depan nih namanya pisau sudah dikorek-korek ke badannya, atau pisau itu sudah di hadapan istrinya atau anaknya, mungkin dia itu sudah mulai tidak bisa mikir lurus. Tapi kita lihat kualitasnya Nabi Musa sampai detik yang paling parah, kematian di depan mata karena bakal ditangkap oleh Fir'aun, ya, tetap husnudzon kepada Allah. Selanjutnya pelajaran yang bisa kita pelajari dari kejadian kemenangan Nabi Musa sebelum Muharram itu atau Asyura, yaitu jalan keluar itu adalah hidayah dari Allah. Maka mintalah dari Allah. Yang menunjuki kita mana jalan keluar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala perlu kita minta pertolongannya. Masalah simpel. Janji sama bos besar, mau deal miliaran, janjinya jam 8, ya, jam ya setengah 8 ini kunci mobil gak ketemu. Ya apa iki, ya, kunci mobil mau berangkat ini, harus berangkat cepat. Lupa istighfar, harus istighfar, minta Allah bantuan biar ingat. Ternyata kuncinya cuma di saku baju satunya. Betapa Allah maha kuasa. Solusi sangat dekat, tapi kita nggak sadar. Makanya perlunya berdoa kepada Allah. Ya, hasil manis itu cuma dimiliki oleh orang-orang beriman. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ya akibat yang terbaik atau akhir yang terbaik itu untuk kaum muslimin. Kita para jamaah kalau nggak dapat hal manis di dunia, berhusnudzonlah kepada Allah. Kaum muslimin itu selama bertauhid dan ittiba kepada Rasulullah SAW, tidak berbuat syirik pada Allah, maka hasilnya di akhirat insya Allah pasti surga. Nah, itu tidak dimiliki oleh kaum yang lain. Selanjutnya, akibat yang dirasakan oleh akibat buruk itu hanya untuk orang-orang yang zalim. Jangan dipikir itu orang zalim
Ya, kok dia senang-senang? Yakinlah, tanamkan dalam hati. Dia kalau nggak tobat akhirnya mesti buruk. Nggak kena di dunia, pasti kena di akhirat. Ya, ya ini yang pelajaran selanjutnya adalah jumlah yang besar itu bukan jaminan kemenangan. Ya, jumlah yang besar bukan jaminan kemenangan. Dan kita sudah berkali-kali ditunjukkan dalam sejarah. Ceritanya Nabi Musa, ya sampai ceritanya ya kaum muslimin perang Badar, bagaimana kita menang walaupun jumlah kita jauh lebih sedikit. Ya. Yang kedelapan pelajarannya adalah bahwasanya kita manusia mungkin monggo memprediksi, menerka-nerka. Tapi ingatlah, karena kita manusia, kita mungkin salah dalam terkaan kita. Ya, tadi kita lihat bagaimana Fir'aun berpikir pasti kena ini orang ini. Sudah dia terkepung, belakangnya laut. Begitu sih kaum Nabi Musa. Wah, mesti kena kita ini. Tapi ingat, akal kita jangan pernah dilawankan oleh ya syariat Islam. Kalau ada berbenturan, pilihlah syariat Islam. Itulah yang benar. Akal kita mungkin salah, prediksi kita mungkin salah, logika kita mungkin salah, tapi kebenaran agama itu mesti benar. Dan yang kesembilan adalah keselamatan. Kemenangan itu perlu perjuangan. Saya tanya saat itu Nabi Musa ya ingin menyelamatkan Bani Israel, apa yang dilakukan perjuangannya? Yang pertama saja, sebutkan yang pertama dan sebutkan yang terakhir. Yang pertama apa? Minta langsung ya bernegosiasi dengan Fir'aun. Fir'aun, kamu zalim, ini loloskan Bani Israel dari perbudakanmu ini. Itu usaha pertama. Sampai usaha terakhir Nabi Musa apa? Mengeluarkan Bani Israel secara diam-diam dari negeri Mesir. Keselamatan butuh usaha. Jangan dibalik konsepnya. Mengaku dirinya Muslim, ya, mau misalnya perang, misalnya mau melakukan apa yang berbahaya, keluar bawa kantong isinya jimat. Itu bukan usaha. Itu justru bakal mendorong orang itu kepada kesyirikan. Lihat, Nabi masih menggunakan usaha yang logis. Ini orang menekan orang yang kedua, A menekan B. Apa jalan keluarnya? Saya katakan, saya nasihati A untuk menghentikan kedua pada B. Itu usaha yang sesuai dengan akal sehat manusia. Nah, itu para jamaah. Lalu yang ke-10 adalah kekuasaan itu milik Allah, diberikan ke siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi jangan sombong. Mungkin Anda sekarang adalah raja, besok mungkin babu, jadi budak, mana tahu. Begitu juga yang dulunya merasa dirinya dulu cuma seorang pembantu, seorang yang tidak dianggap misalnya, Allah mampu memuliakannya. Itu semua di tangan Allah SWT. Kita lihat Bani Israel saat keluar dari Mesir dalam keadaan bekas ya kelas bawahnya masyarakat Mesir saat itu, ya injek-injekannya Fir'aun dan kaumnya. Tapi saat Allah jadikan mereka berpindah ke Syam, Allah berikan mereka kerajaan. Ya, tadi kita sudah sebutkan bagaimana juga Allah memuliakan bangsa Arab yang dulu berpecah belah, saling bunuh, direndahkan oleh orang Romawi dan orang Persia. Allah jadikan mereka pemimpin dunia saat Allah SWT berkehendak. Yang ke-11, beriman kepada mukjizat yang Allah berikan dan singkirkanlah ya tuduhan-tuduhan buruk akal kita. Laut merah sedalam itu kok bisa jadi dua? Gak masuk akal. Jangan dipikir seperti itu. Tugas kita sebagai seorang yang mukmin, yang iman, ya, kalau kita sudah mendengar, kita tahu jalur pengkabaran mukjizat itu sahih. Kalau enggak Quran, ya atau hadis yang sahih atau minimal hasan misalnya, maka kita istislam, kita pasrah, menjadikan itu sebagai sebuah kebenaran. Baik. Ya, pelajaran berikutnya adalah yang namanya iman. Para jamaah, kita harus menumbuhkan salah satu cabang keimanan, kita harus yakin
Mudarat dan manfaat itu di tangan Allah. Kalau Allah ingin, Allah akan jadikan kemanfaatan. Kalau Allah ingin juga, Allah jadikan kemudaratan. Manusia seluruhnya tidak punya kuasa untuk melakukan atau memastikan hal itu. Lihat, Fir'aun ingin menghancurkan kemungkinan orang-orang yang bisa menohok kekuasaannya dari golongan Bani Israil dengan cara membunuh laki-lakinya. Tapi faktanya, lolos nggak Nabi Musa? Lolos. Ya, padahal udah niat Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki Bani Israil, tapi lolos. Bukti Allah yang menjalankan manfaat dan madarat itu. Ya tadi Firaun sudah menekan pasti ketangkep, ini akan saya habisi Bani Israil kalau ini di depan mata ini dia sudah kita ketangkep nih. Tapi Allah berikan jalan keluar. Justru yang hendak menangkap ditangkap oleh takdir Allah. Ditangkap dengan hempasan lautan yang akan menenggelamkan mereka semua. Nah, ini akidah yang harus dikuatkan dalam kaum muslimin. Ya. Yang ke-13 adalah dunia ini hanya sementara. Yang abadi adalah akhirat. Jadi apapun cerita kita, ya episode kita di dalam dunia ini para jemaah, jangan sampai kita lupa dengan yang inti. Yang kaya monggo kaya, yang berkuasa monggo berkuasa. Tetapi ingat, kalau kedua hal itu sudah mulai menggerogoti kewarasan Anda dalam urusan akhirat, maka hentikanlah. Ya, lihat Fir'aun sudah gila dengan kekayaannya, kekuasaannya, hilang akal dia sampai mengatakan dirinya Tuhan, hilang akal dia sampai merendahkan utusan Allah, hilang akal sampai dia itu menindas rakyatnya sendiri. Maka ingat ya, faedah yang ke-14 masalah istidraj. Allah tidak menindak kita saat itu juga bukan karena Allah lalai, tidak, atau Allah lupa, atau Allah nggak ngeliat kita saat itu, tidak, tetapi karena istidraj, dibiarkan kita dalam kerusakan biar tambah pulsa dosanya itu, biar tambah deposit kerusakannya itu, nanti biar kalau dibalas cespleng ya, dibalas dengan balasan yang buruk, yang keras. Karena dia sudah nabung banyak dosanya orang ini, tinggal dikasih hukuman satu kali hancur binasa. Maka jangan tunggu sampai Allah menistidraj kita. Mumpung masih nyawa ini ada, mumpung nafas ini masih berhembus, jantung masih berdetak, maka gunakanlah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui dosa-dosa kita. Kalau ada hak yang terzalimi, kembalikan haknya. Karena tidak sempurna tobatnya seseorang ya yang berurusan dengan haknya manusia sampai dia minta kehalalannya dari manusia yang dizalimi. Ini para jemaah. Maka pelajaran selanjutnya adalah yang ke-15, Allah yang memuliakan dan merendahkan, Allah memenangkan dan yang mengalahkan. Jadi jangan dibalik. Ya, kita tahu punya bos besar, duitnya banyak, perusahaan di mana-mana, kita menjilat dia demi mendapatkan jabatan dengan merendahkan diri kita kepada seorang makhluk. Ya, hal yang mungkin tipis-tipis pernah dilakukan sebagian dari kita. Kaum muslimin ya diharamkan atasnya untuk merendahkan dirinya kepada makhluk. Hormat boleh, respek boleh, menghargai boleh, merendahkan dirinya, menjatuhkan martabatnya di hadapan manusia itu tidak diridhoi oleh agama ini. Ya, kita manusia hormat sama atasan, hormat sama ya orang yang punya jabatan, hormat, tapi tidak sama sekali merendahkan dengan asumsi orang ini yang memuliakan, orang ini yang merendahkan. Tidak boleh. Allah lah yang memuliakan dan Allah merendahkan. Kalau kaum muslimin punya jiwa-jiwa seperti ini, maka tidak mudah kita itu disogok. Ya. Mentalitasnya itu masih mentalitas sogok, merasa kemanfaatan, ya,
keridhaan, hamba bisa menaik turunkan derajatnya. Nah, ini harus diperbaiki. Ya. Dalam sebuah cerita, para sahabat pernah suatu saat ingin membuka sebuah negeri, maka si empunya negeri tersebut mengatakan, kalian itu keluar dari tanah kalian, tanah Arab itu kenapa? Kelaparan. Kami kasih makan. Kenapa? Kurang baju, compang-camping, kami kasih baju. Tapi semua sogokan itu tidak diterima oleh sahabat. Karena ya, esensi dari para sahabat keluar jauh-jauh bersafar untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menyampaikan agama Allah, bukan untuk duniawi, bukan. Dan sebelum itu pun sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian beliau juga ditawari oleh kafir Quraisy saat itu, wahai Muhammad, kamu ini kenapa sih dakwamu seperti ini, melarang kami dari menyembah sesembahan kami, ya, kurang harta dah, pingin harta, kami kumpulkan harta satu Mekah ini tak kasih kamu jadi orang terkaya, apalagi pingin wanita, tak pilihkan wanita yang kamu mau nikah ono, pingin kekuasaan, kami berikan kekuasaan, pokok tinggalkan dakwah ini. Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi besar, Khatimul Anbiya wa Rusul, penutup para Nabi dan Rasul, menunjukkan kualitasnya yang harusnya dicontoh oleh umatnya. Dan sudah dicontoh oleh sahabat Nabi. Nabi menjawab tidak bisa ditawar agama itu. Ya, saat itu bahasa kasarnya, kalau manusia biasa ditawari seperti itu, sudah mudah ya terjatuh dalam hal-hal yang menggiurkan seperti itu. Siapa yang tidak mau dibuat, tidak pakai usaha. Kalau usaha ngumpulin duit dari muda, tidak kaya-kaya, itu langsung dikumpulkan hartanya, ya, orang-orang satu kota dikasih ke Anda, ya. Nah, itu adalah bukti bahwasanya Allah lah yang memuliakan dan Allah merendahkan. Kita kaum muslimin harus menguatkan hal tersebut. Baik, waktunya sudah habis. Atau masih ada? Masih ada materi ini? Masih ada 14 jam? 7 menit, taib. Nah, ini bahaya kalau saya cerita ini, karena ini cerita tentang tragedi gugurnya Husain. Yang saat itu ya juga bertepatan beliau radhiyallahu anhu juga gugur di 10 Muharram. Inilah yang dicantolkan perayaannya oleh orang Syiah di dalam hari Asyura ini. Kaum muslimin kalau puasa Asyuranya ya 9 atau 10 atau 9 10 atau 10 11 no problem, tidak masalah. Tapi merayakan Asyura dengan catatan ikut sedih atau memperingati kematian Husain radhiyallahu anhu, itulah yang problem. Nah, ini harus dipisahkan oleh kaum muslimin. Ya, ini harus dipisahkan oleh kaum muslimin. Nah, ini yang suka ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, memperingati kematian orang tertentu itu tidak ada contohnya dalam agama kita. Siapa saja, ya, termasuk gugurnya cucu Nabi ini. Kita sedih, jelas. Ya, kok cucunya Nabi, ada kaum muslimin terluka, sesuai dengan standar seorang muslim itu harusnya juga ikut sedih, apalagi cucunya Nabi. Sepakat kita, sedihnya iya. Tetapi dijadikan perayaan tertentu, diperingati dengan kode etik tertentu, itulah yang berlawanan dengan syariat Islam. Kalau ya, ini kita cepatnya karena waktunya sudah mau habis. Kalau gugurnya Husain radhiyallahu anhu boleh diperingati, saya tanya sama jenengan, kenapa tidak diperingati terbunuhnya Umar? Kenapa tidak diperingati terbunuhnya Utsman? Kenapa? Bukankah mereka juga orang mulia? Hah? Nah, itu agama ini para jamaah, kalau tidak diletakkan dhawabit, ukuran, tolak ukur, ya, mana amalan yang sesuai dengan agama, mana yang tidak perlu ditambahkan, maka agama ini nanti
jadi mainannya manusia. Bisa diamandemen sakarepe, bisa direvisi semaunya. Maka agama ini ada aturannya. Maka jangan antum merasa kaget atau merasa risih. Dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit tidak sesuai. Justru kalau kita buka pintu itu, mungkin 10 tahun Islam hari ini tidak sama dengan Islam 10 tahun kemudian. Maka jangan aneh. Saya ulik sedikit. Antum pernah dengar agama Sikh? Agama Sikh? Hah? Yang ada di India, di daerah Punjab. Dulu itu awal-awalnya mbah-mbah ajarannya itu Muslim. Ditambah, diimbui, ditambah. Akhirnya, oh enggak, kita bukan Muslim, kita ada namanya Sikh. Melenceng. Apakah kita tunggu hal itu untuk cucu-cucu kita? Gitu loh. Logika simpelnya. Jangan merasa kita itu dikit-dikit tidak boleh. Enggak. Ada hal yang ingin diprotek oleh ulama. Jangan sampai Islam ini menjadi abu-abu. Rasulullah mensifati bahwasanya kita sudah ditinggalkan di keadaan yang terang benderang. Lailuha kanahariya, terang saking terangnya, malamnya itu sudah kayak siangnya. Murni agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah saya sempurnakan agama itu, sudah titik, tidak ada komanya, sudah titik, habis. Kalau ada gelas boleh kasih tutup sama Allah. Tidak boleh ada air lain diletakkan di gelas itu. Maka pisahkan dua fakta ini. Cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sedih, betul, wajar, benar. Tetapi menjadikannya hari tertentu untuk memperingati tidak boleh. Apalagi kita tahu isinya perayaan hari Asyura yang dilakukan oleh orang Syiah itu adalah melukai diri sendiri, menampar-nampar diri sendiri. Yang itu jelas berlawanan dengan syariat yang diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW atas wahyu dari Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan laisa minna man latama khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Hadis yang dibawakan rawinya sahabat adalah Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW. Berarti bahasa lembutnya dari, kalau tadi ada orang yang mengatakan dirinya cinta cucu Nabi, ingatlah enjitnya, kakeknya sudah mengatakan jangan nampar-nampar pipi, jangan merobek-robek baju, kantong. Dalam ajaran Islam itu tidak dibolehkan. Lalu ada yang mengatakan dirinya cinta Ahlul Bait tapi melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kakeknya Husain sendiri. Maka para jamaah ini harus hati-hati. Saya ingatkan. Jadi istilah, saya rangkumkan di sini, istilah Shaum Asyura yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah Asyura yang zamannya Nabi Muhammad. Yang saat itu diketahui bahwasanya Asyura itu adalah hari yang Allah menangkan Musa atas Fir'aun, bukan kejadian Karbala. Karena nanti kalau antum ikuti ceritanya, Husain ini radhiyallahu anhu gugur syahid di tanah Karbala. Karbala itu selatan Baghdad. Gimana? Monggo dibuka peta-petanya. Di sini tidak ada peragaannya, tapi di tanah Karbala, daerah Irak ada Baghdad, di selatannya ada tempat namanya Karbala. Itu adalah kejadian. Makanya kalau antum dengar ada orang mengajak-ngajak kaum muslimin untuk merayakan, memperingati hari Asyura dalam konteks tadi kejadian tragedi Karbala, maka itu tidak perlu diikuti karena salah. Perayaannya yang salah, menentukan hal tertentu dengan keyakinan ada fadilah di situ, itulah yang menjadikan hal itu tidak diridhoi dalam agama.
sedihnya, ya nggak perlu nunggu 10 Muharram kita sedih cucunya Rasulullah gugur. Ya, setiap hari wajar kita kalau mengingat, kita membaca sejarah, ingat subhanallah bagaimana kejadian ini menimpa cucu Rasulullah, sedih. Itu kapan saja. Dan nggak cuma cucunya Rasulullah, saat Umar ditusuk juga kita sedih, saat Utsman dibunuh juga kita sedih. Itulah aturan yang jelas agama ini. Ya. Baik, jam yang di situ benar ya. 17.20. Ya. Baik, 4 menit. Saya bacakan ya fatwanya Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah hari Asyura. Ya, ada 4 menit kita manfaatkan. Berkata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kila ta'ifatain mukhti'atun kharijatun sunnah, dan 2 golongan yang merayakan hari Asyura itu sama-sama salah, sama-sama keluar dari sunnah. Artinya tidak sesuai dengan aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fatwanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan fatwa saya. Ya, ini ada fatwa ulama besar yang sudah diakui kredibilitasnya dalam ilmu keislaman. Ya, beliau mengisyaratkan ya 2 golongan itu sebagai yang pertama golongan Syiah yang mereka memperingati hari 10 Asyura itu 10 Muharram itu dengan bersedih-sedih, bahkan menyiksa diri ya untuk ikut sedih. Kata mereka ikut sedih dengan kematian Husain. Ada juga kelompok yang kedua, walaupun itu tidak ma'ruf di Indonesia ya, kelompok Nawasib, kelompok yang malah senang ada Ahlul Bait yang meninggal, merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari yang dia senang-senang. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Ya. Lalu melanjutkan ngomong fatwa beliau panjang, saya potongkan saja. Walam yasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala khulafa'uhu ar-rasyidun fi yaum Asyura syai'an min hadhi al-sya'air al-huzn wa tarah wala sya'ir as-surur wala farah. Ya, beliau mengatakan dan tidak pernah dikenal, dicatat oleh ulama bahwasanya Rasulullah membuat peringatan tertentu dan juga para khulafa ar-rasyidun untuk memperingati tertentu hari-hari itu. Ya, kalau Rasulullah memang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harusnya memperingati hari Asyura secara pesta atau peringatan sedih ataupun senang, maka sudah diwahyukan oleh Allah. Dan jangan mengatakan kan itu belum kejadian Ustaz. Kenapa harus kan itu kejadiannya setelah Rasulullah meninggal. Iya, tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mewahyui nabinya tentang urusan-urusan yang masa depan? Ya atau tidak? Iya, tapi tidak diselipkan dalam wahyu tersebut. Berarti itu bukan bagian dari agama. Dan agama kita kalau tidak dibuat terjaga seperti itu, saya ulangi, rusaknya nanti kalau nggak kena kita, kena cucu-cucu kita. Ada sebuah aliran yang dulunya Islam tapi melenceng. Jadi saya kasihkan contoh agama Sikh. Ya, kalau kita lihat silakan dibuka sejarahnya. Dulu pertama gurunya yang buat agama itu dulunya dia juga Muslim. Sejarahnya, tapi melenceng setelah itu dengan banyaknya tambahan yang diberikan. Baik, waktunya sudah habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.